Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi dalam video pembelajaran Nusagama. Suatu hari, adik sedang duduk di pinggir kolam sambil menikmati camilan dan angin sore. Dari tepi kolam, adik melihat sekumpulan bebek yang sedang berenang. Adik tentunya juga tahu bahwa selain berenang, bebek juga mampu berjalan dengan kedua kakinya. Bagaimana kedua hal itu bisa dilakukan? Pertanyaan itu akan membawa kita pada video pembelajaran kali ini, yaitu alat gerak manusia dan hewan. Sebelum itu, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu bergerak. Gerak adalah perpindahan atau perubahan posisi. Suatu benda dapat dikatakan bergerak jika mengalami perubahan dari posisi awalnya. Manusia dan hewan memiliki caranya sendiri untuk bergerak. Setiap bagian tubuh pada manusia dan hewan juga memiliki fungsi yang berbeda ketika bergerak. Manusia dan beberapa jenis hewan lain memiliki sepasang kaki yang digunakan untuk berjalan. Manusia juga memiliki dua tangan, akan tetapi manusia normalnya tidak menggunakan tangannya untuk berlari sebagaimana yang dilakukan monyet dan simpanse. Beberapa jenis hewan lain seperti burung memiliki sepasang sayap yang digunakan untuk terbang. Sementara itu, ikan memiliki sirip yang digunakan untuk berenang dan menyelam di dalam air. Sirip inilah yang digunakan ikan untuk bergerak. Untuk dapat bergerak, manusia dan beberapa jenis hewan umumnya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Otot merupakan alat gerak aktif, karena kontraksi dan relaksasi dari ototlah yang menyebabkan tubuh dapat bergerak. Sementara itu, tulang disebut sebagai alat gerak pasif, karena tulang hanya dapat bergerak dengan bantuan otot yang menggerakkannya. Tubuh manusia terdiri dari kulit, saraf, otot, serta tulang-tulang yang dihubungkan dengan sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang yang membuat tulang dapat bergerak. Tulang-tulang yang tidak memiliki sendi seperti tulang tengkorak tidak dapat digerakkan. Dengan adanya otot, tulang, dan sendi, manusia bisa melakukan banyak hal, seperti memegang, berjalan, melompat, melempar, mengunyah, serta gerakan-gerakan lainnya. Kelompok pertama adalah vertebrata. Vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Beberapa jenis hewan yang masuk dalam kelompok ini diantaranya ada gajah, kanguru, tupai, sapi, monyet, dan beberapa jenis hewan lain. Sedangkan kelompok avertebrata merupakan jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jenis-jenis avertebrata yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah kupu-kupu, kumbang, laba-laba, semut, kalajengking, dan cacing. Berikut ini adalah cara bergerak dari beberapa jenis hewan. Kelinci memiliki sepasang kaki belakang yang lebih besar dan lebih kuat dari kaki depannya. Bentuk tubuh kelinci ini digunakan untuk bergerak dengan cara melompat. Lalu, ada burung yang memiliki sepasang sayap untuk terbang sebagai alat gerak utamanya. Di perairan, kita akan menemukan ikan yang bergerak dengan sirip-sirip di tubuhnya. Kemudian, ada ular yang bisa bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Meski ular tidak memiliki kaki dan tangan, ular mampu melakukan banyak gerakan, seperti melompat, memanjat, menyelam, bahkan ada juga ular yang mampu terbang. Belalang memiliki kaki yang digunakan untuk melompat dan mencengkeram tumbuhan.
Meski belalang memiliki sayap, tetapi sayap itu tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk berkomunikasi dengan belalang lainnya. Siput bergerak dengan otot tunggal tebal yang berfungsi sebagai semacam kaki. Gelombang kekuatan pada otot itu bergerak ke bagian sisi bawah kaki, mengangkat bagian tubuh, dan menggerakkan ke arah depan. Sementara itu, bintang laut memiliki tabung-tabung kecil di bawah bagian tubuhnya yang ia gunakan untuk bergerak. Nah, itulah penjelasan tentang cara gerak manusia dan hewan. Terima kasih telah menonton.